Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Tuti dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di semester yang kedua ini, kita akan memulai pelajaran kita dengan materi tentang Sunan Kalijogo. Sebelum kita mulai, yuk bersama-sama kita membaca basmalah sehingga kita dimudahkan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, perlu kita syukuri saat ini kita telah mengenal ajaran agama Islam dengan baik. Kita bisa mempelajari ajaran agama Islam dengan sangat mudah. Kita juga bisa melaksanakan ibadah ya dengan mudah dan tanpa mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran ulama-ulama terdahulu. Nah, ulama-ulama yang bagaimana? Tentu saja ulama-ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, anak-anak, ulama-ulama yang menyebarkan Islam pertama kalinya di Nusantara dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Nah, anak-anak, itu tadi 9 orang wali, 9 ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kali ini yang akan kita pelajari ya, kita akan mengenal lebih jauh tentang Sunan Kalijogo. Nah, diperhatikan dengan baik ya. Oke anak-anak, siapakah Sunan Kalijogo itu? Nah, Sunan Kalijogo adalah salah satu wali songo, yaitu sebutan untuk ulama yang menyebarkan ajaran Islam khususnya di tanah Jawa. Ya, jadi ini ulama-ulama terdahulu. Ini beliau-beliau mengajarkan Islam sebelum datangnya para penjajah. Nah, jadi pada masa kerajaan Hindu sampai kemudian ada kerajaan Islam. Nah, itu perkiraan para ulama menyebarkan Islam di Nusantara pada waktu itu. Nah, Sunan Kalijogo ini dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan dakwahnya. Ya, jadi tidak hanya di Jawa Timur tempat beliau lahir, tetapi sampai ke Jawa Barat dan Jawa Tengah, terutama di Jawa Tengah ya, serta paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Nah, paling dikenal ya, paling besar pengaruhnya. Masa hidup Sunan Kalijogo diperkirakan lebih dari 100 tahun, sehingga mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit ini, kerajaan Majapahit waktu itu adalah kerajaan Hindu ya anak-anak, hingga awal kerajaan Mataram Islam ya. Lalu bagaimanakah riwayat dan silsilah Sunan Kalijogo? Anak-anak, Sunan Kalijogo lahir di Tuban. Tuban itu salah satu daerah di Jawa Timur. Tahun 1450 Masehi. Sejak kecil beliau ya dikenal dengan Raden Said. Jadi dipanggil dengan Raden Said. Waktu itu belum mendapatkan gelar Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo ini putra dari Bupati Tuban yang bernama Arya Wilatikta ya. Walaupun pada masa itu beliau
hidup di zaman kerajaan Majapahit ya. Bupati Tuban ini salah satu kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Majapahit ya. Tetapi Sunan Kalijogo ini sudah mendapatkan ajaran Islam sejak kecil ya. Waktu itu sudah memeluk agama Islam. Nah, nama Kalijogo berasal dari bahasa Jawa. Ada yang mengatakan demikian ya, Jogo Kali atau Kalijogo. Ini nanti ada sejarahnya tersendiri anak-anak ya. Ada pula yang mengatakan nama Kalijogo berasal dari bahasa Arab Qadhi Zaka, yang artinya hakim yang suci. Nah, ini beberapa pendapat mengapa disebut dengan nama Sunan Kalijogo. Ya, anak-anak, ternyata selain sebutan itu, Sunan Kalijogo itu punya banyak nama. Dan nama ini tentu saja mempunyai sejarah yang berbeda-beda. Yang pertama Raden Said, ini nama asli beliau ya, nama kecilnya. Kemudian beliau juga dikenal dengan Lokajaya. Ada yang menyebutnya Brandal Lokajaya. Wah, ini ada ceritanya juga nanti ya. Kemudian beliau juga disebut Syekh Malaya ya. Dikenal juga dengan Pangeran Tuban karena beliau berasal dari Tuban. Kemudian disebut juga dengan Ki Dalang Sidobrangti ya, karena beliau selain sebagai ulama ini, beliau juga seorang dalang, jadi memainkan wayang ya anak-anak untuk dakwahnya. Selengkapnya nanti akan betul disampaikan. Kemudian beliau juga dikenal dengan Raden Abdurrahman. Nah, ini sebutan untuk Sunan Kalijogo dengan berbagai macam sejarahnya masing-masing. Oke anak-anak, kita lihat bagaimana masa muda Sunan Kalijogo. Anak-anak, Sunan Kalijogo ya, waktu itu ketika kecil disebut Raden Said ya, berada di lingkungan kadipaten ya, ada di antara para bangsawan. Meskipun waktu itu beliau hidup di zaman kerajaan Majapahit itu kerajaan Hindu ya anak-anak, tetapi beliau sudah belajar agama Islam kepada para guru dan ulama di Kadipaten Tuban sejak kecil. Sejak kecil sudah mendapatkan ajaran agama Islam. Nah, meskipun beliau itu termasuk golongan bangsawan, Raden Said ya, Sunan Kalijogo kecil ini suka bergaul dengan semua lapisan masyarakat, terutama rakyat jelata. Ya, jadi tidak membeda-bedakan rakyatnya. Ya, tidak eksklusif mau bergaul dengan bangsawan saja. Kemudian beliau juga sangat peduli terhadap lingkungan sekitar, terhadap kehidupan sekitar. Nah, pada masa itu ya, pada masa Majapahit, kehidupan Sunan Kalijogo kecil ya, Raden Said, dengan yang ada di luar kadipaten ini sangat berbeda jauh. Jadi kalau di kadipaten semua serba kecukupan, kalau ada di luar kadipaten sana rakyat banyak yang tidak mampu. Akan tetapi walaupun rakyat jelata ini tidak mempunyai penghasilan yang cukup, ternyata dari pejabat ini menarik pajak yang sangat tinggi. Nah, melihat hal ini ya, Sunan Kalijogo kecil, Raden Said ini suka memprotes penarikan pajak yang dilakukan kerajaan Majapahit kepada rakyat miskin. Nah, karena ini berlangsung lama dan protes beliau ternyata tidak diindahkan ya, tidak dihiraukan oleh ayahnya sendiri yang waktu itu menjadi adipati ya, menjadi bupati di sana, tidak dihiraukan. Akhirnya Sunan Kalijogo ini bertindak ya, bertindak dengan cara apa? Beliau merampok pejabat kaya. Nah,
Jadi kemudian hasil rampokannya tadi ya dibagikan kepada rakyat miskin. Tentu saja ini dengan sembunyi-sembunyi ya anak-anak ya. Nah, bagaimana ini? Ini bagus enggak ini ya? Oke. Ini berlangsung cukup lama anak-anak. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga menghentikan aksinya dan berguru kepada beliau. Jadi suatu ketika setelah beliau ini merampok ya, ini kan berlangsung lama sampai kemudian beliau juga terkena fitnah, kemudian diusir dari Kadipaten Tuban. Beliau bertemu dengan seorang wali yang lain ya, disebut dengan Sunan Bonang, bertemu dengan Sunan Bonang. Nah, dari Sunan Bonang beliau mendapatkan nasihat ya, kalau jalan kebaikan itu tidak bisa ditempuh dengan jalan keburukan. Jadi kalau kita mau berbuat baik dengan cara yang baik, tidak bisa berbuat baik dengan cara yang buruk. Itu seperti halnya ya, bisa diumpamakan kita membasuh baju menggunakan air kencing ya, melakukan sesuatu yang baik tetapi dengan cara yang buruk. Oke. Nah, anak-anak itu pesan dari Sunan Bonang. Kemudian Sunan Kalijaga tersadar dan menghentikan aksinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga? Kemudian Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang. Itu anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum Sunan Kalijaga ini berguru kepada Sunan Bonang ya, ini ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga mendapatkan syarat yang cukup berat dari Sunan Bonang. Jadi Sunan Kalijaga diminta untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang diletakkan di tepi sungai. Nah, sampai bertahun-tahun ternyata Sunan Bonang tidak segera kembali untuk mengambil tongkatnya ya. Nah, dari situlah kemudian Raden Said tadi mendapatkan julukan atau dikenal dengan Kalijaga dan disebut sebagai Sunan Kalijaga. Itu asal mula dari nama beliau ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah beliau mendapatkan cukup ilmu dari Sunan Bonang ya, seperti gurunya Sunan Bonang tadi, Sunan Kalijaga juga berdakwah kepada rakyat ya, kepada rakyat jelata. Nah, cara dakwah Sunan Kalijaga ini sangat membumi. Apa maksudnya membumi? Beliau memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Jadi anak-anak pada masa itu orang-orang Jawa ya ini sangat memegang teguh tradisi ya, sangat memegang teguh tradisi. Jadi kalau mau mengajarkan ajaran Islam ya, langsung tentu saja nanti akan mendapatkan penolakan. Nah, agar tidak mendapat penolakan, nah beliau dengan cara yang halus. Bagaimana caranya? Jadi melalui tradisi Jawa tadi. Nah, kemudian sarana yang digunakan Sunan Kalijaga untuk berdakwah itu melalui kesenian dan kebudayaan. Jadi agar rakyat jelata ya waktu itu menggunakan sering menonton wayang, kemudian sering mendengarkan gamelan, memainkan gamelan. Dari situ dimasukkanlah ajaran-ajaran agama Islam. Nah, beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk atau sekarang kita kenal dengan tembang atau lagu Jawa ya untuk berdakwah. Nah, beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul Gundul Pacul. Nah, anak-anak sudah tahu ya, lagu Lir Ilir dan Gundul Gundul Pacul ternyata itu adalah ciptaan dari Sunan Kalijaga. Waktu itu digunakan Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Jadi dengan menyanyi dulu. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi tidak terasa kalau ternyata di situ ada ajakan untuk memeluk agama Islam. Nah, di sini anak-anak ada jejak dakwah atau peninggalan Sunan Kalijaga. Yang pertama suluk, lir ilir dan gundul gundul pacul. Nah, ini sering kalian nyanyikan, bahkan ada yang
menggunakan sholawat ya, dengan syairnya lir-lir tadi. Kemudian ada seni ukir, ada juga wayang punokawan terutama ya. Jadi dalam cerita Mahabharata yang terbaru, kalau kalian lihat di wayang Jawa, kalian kenal ada namanya punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong. Nah, ternyata itu adalah ciptaan dari Sunan Kalijogo. Jadi itu sarana Sunan Kalijogo untuk berdakwah melalui cerita-cerita wayang. Ini lakon yang terkenal itu lakon carangan Layang Kalimosodo. Layang Kalimosodo atau disebut berasal dari dua kalimat syahadat. Nah, seperti itu. Kemudian ada lakon Petruk Dadi Ratu. Ini lakon-lakon yang digunakan atau dibuat oleh Sunan Kalijogo untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian ada gamelan yang beliau gunakan, ada juga baju takwa ya, atau sekarang disebut saja surjan ya anak-anak ya, baju takwa, baju bapak-bapak yang garis-garis alur warna coklat itu. Kemudian ternyata ada perayaan sekaten dan ada grebek maulud. Nah, ini adalah peninggalan atau jejak dakwah dari Sunan Kalijogo, dari bermacam-macam sarana itu ya yang digunakan Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam. Nah, anak-anak sudah mengenal tentang lir-lir ini kan? Nah, yuk mari kita dengarkan dulu ya. Ini versi yang sering kalian nyanyikan juga. Nah, anak-anak, itu tadi syair lir-ilir ya, yang sering kalian nyanyikan juga. Ada juga versi yang dibuat sholawat ya, itu biasa dinyanyikan oleh gamelan Kiai Kanjeng ya, oleh Cak Nun. Nah, ini kalian sudah tahu. Nah, anak-anak, di slide berikutnya ini kalian lihat, ini adalah contoh baju takwa yang dulu digunakan oleh Sunan Kalijogo. Ini disebut juga dengan surjan ya. Kemudian ada seni ukir. Jadi seni ukirnya digunakan untuk mengukir kaligrafi ya anak-anak ya. Ini cara beliau untuk berdakwah juga. Kemudian ada gamelan, ada punokawan, dan yang terakhir ini ada grebek maulud dan perayaan sekaten. Ini semua tidak terlepas dari pengaruh ya yang diberikan Sunan Kalijogo. Jadi beliau ini memasukkan ajaran-ajaran Islam secara halus dari tradisi-tradisi yang sangat kental di masyarakat Jawa. Jadi tidak terasa kemudian masyarakat Jawa ini mengenal Islam ya dengan melalui budaya-budaya yang dikenal sehari-hari. Nah,
Itu anak-anak. Lalu bagaimana kepribadian dan nilai positif dari Sunan Kalijogo? Nah, ini yang tentunya perlu kita teladani. Yang pertama, beliau adalah pribadi yang berempati dan peduli pada rakyat miskin. Kemudian, beliau suka bergaul dengan semua lapisan masyarakat, terutama rakyat jelata. Yang ketiga, beliau adalah sosok yang dermawan dan belas asih pada rakyat jelata. Meskipun pada awalnya dengan cara yang salah, kemudian beliau mendapatkan teguran dari Sunan Bonang sehingga bisa memperbaiki cara yang beliau gunakan. Nah, kemudian beliau selalu mau menerima nasihat dari siapapun asalkan mengajak kepada kebaikan. Nah, yang terakhir, beliau adalah sosok yang gigih mencari ilmu walaupun harus menerima syarat yang berat dari gurunya. Nah, ini yang syarat yang diberikan oleh Sunan Bonang. Nah, anak-anak, ini yang terakhir adalah makam beliau ya, ada di Desa Kadilangu dekat Kota Demak, Bintoro. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas perjuangan dakwah dari Sunan Kalijogo. Semoga kita bisa meneladani nilai-nilai positif kepribadian beliau yang baik tentu saja ya anak-anak. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak. Kita jumpa lagi, nanti kita akan pelajari kisah dari sunan-sunan yang lain. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.